soal TWK itu 13 soal dikerjakan dulu, dan soal TIU 16 soal dikerjakan dulu, karena itu bobot soal passing grade-nya. Jadi kalau misalkan 16 soal itu bisa dikerjakan dengan benar, asumsinya semua 16 soal TIU bisa dikerjakan dengan benar, itu akan masuk ke passing grade. Ada sedikit referensi dari saya. Ketika menjawab TKP itu gimana ya? Jangan terlalu jujur. Kalau saya pribadi, artinya agak profesional dikit. Yang dicari itu S1 ekonomi. Berarti yang harus mendaftar itu adalah S1 ekonomi. S1 perbankan syariah tidak bisa, S1 ekonomi syariah tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan kualifikasi jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bakat Muda, bagaimana kabarnya nih? Senang sekali saya Ispi bisa menyapa Sobat Muda semua yang sedang menonton ya. Nah, dalam episode Voice of Tomorrow kali ini kita akan bahas tentang tips dan trik seputar seleksi CPNS dalam sekali coba. Dan sekarang tentunya saya tidak sendiri, saya sudah ditemani dengan narasumber kita yang luar biasa, ada Mas Siba. Halo Mas Siba, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Nah Mas Siba, kesibukannya sekarang apa nih? Kebetulan seperti yang disebutkan tadi, saya Siba ya, bisa dipanggil Mas Siba saja. Saya salah satu ASN di Kementerian Agama. Di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, penempatan asrama haji. Jadi kesibukan sehari-hari sekarang sedang dinas kantor. Itu saja. Oh, dinas kantor saja ya. Nah, Oke, Mas Siba, ini kan kali ini kita akan bahas tentang tips dan trik seputar CPNS. Nah, katanya Mas Siba ini lolos dalam sekali coba ya, sekali tes gitu langsung bisa lolos gitu ya. Alhamdulillah ya. Nah, saya pengen tahu nih gimana sih pengalaman Mas Siba waktu daftar seleksi CPNS. Mas Siba tuh daftarnya tahun berapa? Kebetulan saya sendiri daftarnya itu tahun 2021 akhir, itu sekitaran bulan Juli, bulan Agustus. Lalu kemudian istilahnya dalam ASN itu ada TMT. TMT itu terhitung mulai tanggal. Jadi TMT itu terhitung mulai tanggal dinas di instansi tempat melamar. Jadi ketika sudah lulus, ada prosesnya, kemudian TMT-nya per 1 Maret 2022 saat itu. Oh gitu. Nah, ada nggak nih tantangan terbesar dari Mas Siba waktu seleksi CPNS-nya? Sebelum berbicara tantangan, saya ingin disclaimer dulu kepada masing-masing yang menonton yang ada di sini bahwa apa yang saya bicarakan ini, motivasi yang saya keluarkan, terus cerita inspirasi dari saya ini tidak 100% bisa ditiru. Jadi masing-masing punya referensi lain. Jadi silahkan bagi masing-masing yang ada di rumah yang ingin mempertimbangkan untuk mengambil referensi saya, silahkan. Tapi tidak sepenuhnya 100% benar. Jadi masing-masing punya referensi masing-masing. Terkait dan tantangan, sebelum kita memulai 3 tantangan, baiknya kita berbicara ini proses. Prosesnya dulu ya. Jadi sebelum proses mendaftar di CPNS sampai ke tahap lulusnya sebagai ASN, itu saya sudah berkelana. Artinya berkelana di sini bukan sekali coba langsung lulus, enggak. Jadi artinya di beberapa tempat saya sudah melamar. Jadi saya pernah melamar di salah satu perusahaan asuransi, saya pernah melamar di beberapa bank yang kemudian tidak lulus, dan pada akhirnya memposisikan diri saya untuk melamar di CPNS saat itu. Nah, kebetulan saat itu ketika melamar CPNS, memang dari dulu ketika saya masih kecil itu saya selalu mengikuti orang tua saya, karena kebetulan dulu orang tua saya, khususnya bapak saya itu ASN juga. Jadi pas masih kecil itu sekitaran SMP, mungkin itu SMP kelas 2, saya selalu mengikuti bapak untuk pergi ngantor. Jadi saat itu juga saya pernah ingat bahwa Pak, saya bermimpi untuk kerja sebagai apa yang posisi bapak sekarang. Posisi bapak sekarang. Nah, bapak saat itu saya ingat juga mengaminkan, semoga amin, dan alhamdulillah doa orang tua itu kemudian terwujud. Mustajab sekali. Ya, mustajab sekali, alhamdulillah. Nah, kebetulan di luar daripada doa ibu bapak perlu juga proses. Artinya ya namanya doa itu kan harus berbanding lurus dengan ikhtiar kita. Ikhtiar. Ada usaha, ada ikhtiarnya. Ada ikhtiar. Nah, pada saat proses penerimaan CPNS itu, kemudian ada penerimaan, kemudian saya daftar, saya coba daftar karena karena saya tidak lulus untuk
kerja di perusahaan-perusahaan yang saya lamar sebelumnya, saya coba daftar, ada bukaan formasi, kemudian saya daftar di formasi analis pelayanan di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok. Di situ kebutuhannya itu cuma satu. Apa tuh? Itu kebutuhan formasinya satu. Jadi jadi pada saat penerimaan CPNS itu ada namanya kebutuhan formasi. Jadi kebutuhan formasi instansinya apa, kebutuhan formasinya berapa. Dan pada saat itu kebutuhan formasinya itu cuma satu, yang dibutuhkan juga cuma satu saat itu. Nah, kenapa saya pertimbangkan untuk mengambil di Asrama Haji Lombok, atau kita bisa bilang di kementerian ya. Jadi mungkin sedikit referensi kepada teman-teman yang sedang menonton, bahwa ASN itu ada dua, P3K dan PNS. Oh, itu beda ya? Iya, tapi itu masuk kategori ASN. Kalau P3K itu adalah pegawai yang dikontrak. Oh iya, ada batasnya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu dikontrak minimal 1 tahun sampai 5 tahun. Yang kedua ada PNS, pegawai negeri sipil. Nah, alhamdulillah saya lolos sebagai PNS. Nah, PNS itu ada PNS yang di instansi pusat dan instansi daerah. Kalau di instansi pusat itu contohnya di kementerian, contohnya di lembaga dan lain sebagainya. Kalau Pemda pemerintah daerah itu khususnya yang di pemerintah daerah Lombok Barat, contohnya pemerintah daerah Lombok Timur dan lain sebagainya. Kenapa saya ngambil di kementerian? Karena saya saat itu berpikir realistis. Jadi ada semacam positif dan negatif. Sedikit saja ya. Ada semacam positif dan negatif kenapa kita ngambil di kementerian, kenapa ngambil di Pemda. Kalau ngambil di kementerian itu kita saat itu saya berpikir realistis bahwa tunjangan kinerjanya itu tinggi kalau di kementerian. Kalau di Pemda itu tunjangan kinerja itu menyesuaikan dengan anggaran daerah. Misalnya di Lombok Timur pendapatan daerahnya itu sekian, berarti tunjangan menyesuaikan. Ya, jadi realistis lah saat itu. Cuma kekurangannya di kementerian, tesnya lebih banyak. Iya, ada tes apa aja tuh? Jadi sama. Jadi awal itu ada tes seleksi kompetensi dasar. Oke, SKD ya. Iya, SKD. Setelah lulus SKD kita akan menempuh tes yang namanya SKB. Seleksi kompetensi bidang. Nah, di kementerian dan di Pemda itu beda. Kalau di kementerian SKB-nya itu cukup SKB CAT. Seleksi kompetensi bidang CAT. Jadi langsung seleksi menyesuaikan dengan formasi yang diambil. Misalkan kita mengambil formasi auditor ahli pertama, berarti CAT-nya nanti computer assisted test-nya itu berkaitan dengan auditor ahli pertama, seperti itu. Kalau di kementerian lebih sulit lagi. Kementerian itu ada tes wawancaranya, ada tes psikotesnya. Itulah kita mendapatkan tukin yang kita bisa bilang sejahtera, tapi tesnya agak lebih sulit di SKB-nya. Sesuai sebanding tesnya dengan apa yang didapatkan nanti begitu. Itu. Nah, tadi kan Mas Iba bilang formasinya hanya dibutuhkan satu, diterima satu. Terus dari sekian berapa pendaftar tuh? Nah, kebetulan kebetulan ini ya. Jadi ada sedikit referensi juga. Jadi pada saat itu memang setelah saya telusuri memang kebanyakan rekan-rekan saya pada saat itu atau teman-teman saya pada saat itu ingin mendaftar di Kanwil Kementerian Agama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, di saat itu saya mikir, sudah banyak yang mendaftar di situ. Saya coba cari instansi yang sesuai dengan kualifikasi jurusan saya, terus sesuai dengan minat saya, dan potensi orang yang mendaftar juga sedikit. Nah, pada saat itu saya coba lihat di platform SS Chasen itu, saya lihat di situ ada instansi Asrama Haji Lombok. Nah, ini mungkin di persepsi orang ya, Asrama Haji Lombok tuh mungkin terdengar kayak saya asrama yang tidak ada ASN-nya gitu loh. Tidak ada ASN-nya. Asrama ada ASN-nya ya, asrama haji di mana asrama haji dan sebagainya. Nah, di situ saya melihat peluang. Nah, saya daftar di situ. Kemudian yang tadi saya bilang ada kebutuhannya cuma satu, itu pendaftarnya itu sekitar 190-an lah. 190-an pendaftarnya saat itu. Cuma kan saat itu setelah itu ada tes seleksi administrasi kan. Setelah seleksi administrasi tersebut kemudian gugur beberapa. Itu sekitaran puluhan. Sekitaran berapa ya?
50-an sepertinya. Dari yang lulus 190-an tadi. Ya dari 190-an tidak memenuhi syarat beberapa. Kemudian yang ikut tes SKD sekitaran 50-an ke atas seperti itu. Nah, dan setelah dari administrasi itu lalu ada seleksi yang lain-lainnya. Tentunya. Dan dinyatakan lolos lah begitu ya. Lolos, sendiri satu orang di satu formasi tersebut. Nah, ada nggak nih langkah awal yang bisa dibagikan kepada yang nonton di podcast kali ini nih? Apa sih persiapan awalnya untuk daftar seleksi CPNS ini? Persiapan awalnya yang pertama kita tentukan formasi yang ingin kita pilih. Tapi di luar daripada itu kita berbicara normatif, artinya kita tentunya doa. Doa dulu. Mungkin yang menonton ini punya keyakinan masing-masing. Jadi mempunyai keyakinan yang berbeda, silakan kita berdoa istilahnya. Kita berdoa dulu. Kita berdoa atas apa yang kita inginkan. Setelah itu kita ikhtiar, kan seperti yang saya katakan tadi bahwa doa itu harus berbanding lurus dengan tindakan, dengan ikhtiarnya kita. Seperti itu. Setelah berdoa, tentukan formasi yang kita ambil. Formasi itu harus sesuai dengan kualifikasi jurusan. Jadi misalkan kalau formasi, contohnya formasi pengadaan barang dan jasa misalnya, ahli pertama, yang dicari itu S1 ekonomi. Berarti yang harus mendaftar itu adalah S1 ekonomi. S1 perbankan syariah tidak bisa, S1 ekonomi syariah tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan kualifikasi jurusan. Setelah mendaftar formasi, kemudian kita lihat formasi itu, kita telusuri formasi itu. Maksudnya karena saya dulu ngambil formasi analis pelayanan, berarti harusnya ya kita itu seharusnya mencari informasi terkait analis pelayanan tersebut. Kita telusuri itu job desk-nya apa, tugas dan fungsinya apa analis pelayanan itu. Nah, setelah kita cari tahu fungsi daripada formasi yang kita ambil, tugasnya seperti apa, lalu kita cari profil daripada instansi yang kita lamar. Misalnya saat itu saya melamar di Asrama Haji Lombok, saya cari informasi tentang Asrama Haji Lombok dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita mulai belajar. Kita mulai belajar. Saat itu saya belajar tanpa buku. Saya cuma belajar menggunakan kuota. Artinya learning by watching. Istilahnya learning by watching, learning by listening. Jadi ada beberapa macam channel YouTube yang bisa dijadikan inspirasi atau referensi dalam belajar tips dan triks dalam tes CPNS seperti itu. Nah, jadi dalam tes CPNS, saya coba ceritakan sedikit. Tes CPNS itu ada 2 tes. Yang pertama itu ada tes SKD dan tes SKB. Yang harus dipersiapkan setelah lulus pemberkasan itu adalah tes SKD dulu. Ya? Nah, tes SKD ini ada TWK, tes wawasan kebangsaan, TIU, tes intelijensi umum, dan TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, tes wawasan kebangsaan ini sekarang, kalau dulu itu banyak hafalan, tapi kisi-kisi dari pemaparan RB sekarang bahwa tes wawasan kebangsaan itu lebih kepada penalaran. Tidak ada hafalan kalau sekarang. Jadi silakan bagi teman-teman CPNS yang sedang berjuang sekarang, fokuskan TWK untuk menjawab hal-hal yang berkaitan dengan penalaran. Seperti itu. Nah, yang kedua ada tes intelijensi umum. Tes intelijensi umum itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan angka atau logika dan lain sebagainya. Contoh, ada kemampuan numerik, ada kemampuan verbal, ada figural, seperti itu. Nah, itu masuk dalam tes TIU. Kemudian ada tes TKP, tes karakteristik pribadi nih. Tes karakteristik pribadi itu adalah tes yang digunakan untuk melihat karakter kita, bagaimana kita menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di kantor, seperti itu. Nah, pada saat itu tentu saja kalau TIU itu, kalau belajar TIU yang berkaitan dengan TIU, tes intelijensi umum itu kan itu tes yang berkaitan dengan hitungan. Ada basic daripada aritmatika di sana. Itu kalau menurut saya itu itu ibarat istilah bahasa itu practice makes perfect. Jadi cukup kita perbanyak latihan soal. Jadi setiap hari itu kita atur latihan soal kita, perbanyak latihan soal di TIU, perbanyak kemampuan penalaran di TWK dan TKP, seperti itu. Lalu
sembari kita belajar referensi dari beberapa channel YouTube, ada referensi dari Piracun. Ini bukan bukan endorse bukan endorse, tapi memang ini bisa dijadikan referensi bagi teman-teman yang sedang berjuang dalam CPNS. Ada channel Piracun, ada Sang Guru, ada Gurun Deso dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan sebagai referensi untuk belajar seperti itu. Lalu kemudian bisa juga mengakses website yang bisa menyediakan tryout secara gratis. Itu banyak sekali. Tidak perlu melulu harus berbayar gitu. Yang gratis pun banyak. Iya, di sekarang banyak platform-platform yang berkaitan dengan CPNS yang menawarkan tryout gratis seperti itu. Itu bisa banyak, silahkan bisa diakses seperti itu. Nah, dulu ketika saya belajar manajemen waktu dan saya belajar ilmu daripada tes-tes yang akan diajarkan. Belajar manajemen waktu itu saya langsung belajar di simulasi CAT-nya. Jadi dari instansi yang mengadakan CPNS itu sendiri, yaitu BKN, Badan Kepegawaian Negara. Itu bisa diakses secara gratis. Jadi silakan bisa diakses di platform cat.bkn.go.id. Ada simulasi tryout-nya di situ. Jadi di situ ada 100 soal, harus dijawab dalam 110 menit. Oke, ada waktunya 110 juga. soal, mohon maaf, 110 soal harus dijawab dalam 100 menit. Nah, kalau di CATBKN itu saya belajar manajemen waktu. Tapi kalau belajar terkait dengan ilmu pengetahuannya atau ilmu-ilmunya, saya belajar di channel-channel YouTube. Perbanyak latihan soal, terus perbanyak belajar dan lain sebagainya seperti itu. Ya, itu tadi kan beberapa channel YouTube yang udah direkomendasikan ya. Nah, pernah nggak sih Mas Iban lihat kalau ini udah 2024 kan, sekarang lagi tren-trennya TikTok tuh. Waktu scroll TikTok tuh ada di sana sedang live menjelaskan kayak tes untuk seleksi CPNS-nya kan. Itu gimana sih, akurat banget atau gimana? Karena saya lihat penontonnya ribuan banget nih gitu. Jadi hadirnya acara-acara live atau hadirnya bimbingan belajar online, baik itu melalui platform TikTok, platform Instagram, itu harus kita apresiasi. Jadinya hadirnya bimbel-bimbel online seperti itu karena kebutuhan daripada pejuang-pejuang CPNS yang tinggi. Jadi mau tidak mau itu juga sebagai ajang untuk, bukan hanya ajang sebagai memperoleh keuntungan bagi si pemberi informasi, tapi juga ajang untuk memberikan informasi ilmu pengetahuan kepada pejuang-pejuang CPNS. Jadi harus kita apresiasi dan insya Allah apa yang diberikan informasi benar adanya, asalkan tetap dipelajari, tetap diperbanyak latihannya seperti itu. Berarti tidak harus memiliki kayak khusus, maksudnya kemampuan khusus misalkan dalam matematika gitu. Tidak harus ya, semua itu bisa dipelajari gitu ya. Semua itu bisa dipelajari. Jadi kalau menurut saya pribadi di tes intelijensi umum itu silahkan teman-teman pejuang CPNS itu belajar terkait dengan dasar-dasar daripada aritmatika. Itu banyak sekali keluar. Tapi itu soalnya agak tricky sedikit. Jadi kita harus lihat polanya, pola celahnya seperti itu. Kalau itu tes intelijensi umum ya, jadi seperti itu. Nah, kalau tes wawasan kebangsaan dan tes karakteristik pribadi itu, kalau pribadi saya, kalau di TKP dulu, saya lihat langsung ke pertanyaan. Karena TKP itu pertanyaan itu pendahuluan pertanyaan itu panjang. Jadi sangat panjang yang memakan waktu. Jadi usahakan bacanya itu 1 kali saja. Nah, ini yang menarik. Gimana sih caranya untuk memanajemen waktu ya? Ketika mengerjakan soal-soal itu. Nah, jadi begini. Jadi di tes CPNS itu ada 100 soal kan? 110 soal harus dijawab dalam 100 menit. Tes wawasan kebangsaan itu ada 30 soal. Tes intelijensi umum itu ada 35 soal. Dan tes karakteristik pribadi itu ada 45 soal. Itu harus dijawab dalam 100 menit. 100 menit seperti itu. Nah, kalau saya pribadi, saya pertama akan menjawab sebelumnya gini. Kalau teman-teman kuat di hafalan atau kuat di penalaran, silakan jawab TWK, TKP, TIU. Ini bagi teman-teman yang kuat di penalaran dan kuat hafalan ya. TWK, TKP, TIU. Berarti bisa kita menyelesaikan yang lebih mudah dulu ya? Sangat bisa. Nah, berarti nanti kita bisa kembali lagi. Bisa. Bisa. Jadi kalau teman-teman kuat di hitungan, TIU,
TWK, TKP. Ini referensi dari saya, bukan 100% bisa dilaksanakan. Jadi bisa dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Jadi ada kalau kuat di hafalan dan penalaran, TWK, TKP, TIU. Kalau kuat di hitungan, TIU, TWK, TKP. Kalau saya dulu kuatnya di hafalan dan penalaran. Jadi dulu saya jawab TWK dulu, baru ke TKP dulu, dan baru ke TIU. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman memang kuat di hitungan, silahkan TIU dulu. Karena memang kuat di hitungan kan. Kerjakan yang mudah dikerjakan dulu. Yang mudah dikerjakan dulu. Jadi di soal itu di sana nanti nomor 1 sampai 30 itu soal TWK. Soal TWK. Jadi jangan sampai pusing mentok di sana terus, nggak jalan-jalan karena fokus di soalnya gitu benar. Nomor 1 sampai 30 soal TWK. Nomor 31 sampai 65 itu soal TIU. Nomor 66 sampai nomor 110 itu soal TKP. Seperti itu. Jadi harus benar-benar di manage waktunya di situ. Kalau saran saya pribadi untuk memanage waktu, soal apa namanya? Soal TIU itu silahkan jawab 16 soal dulu. Mana yang paling mudah? 16 soal dulu. Terus soal TWK itu silahkan jawab 13 soal dulu. Mana yang jawab paling mudah? Kemudian sisanya silahkan jawab yang TKP. Kenapa saya bilang soal TIU? Kenapa saya bilang soal TWK itu 13 soal dikerjakan dulu dan soal TIU 16 soal dikerjakan dulu? Karena itu bobot soal passing grade-nya. Jadi kalau misalkan 16 soal itu bisa dikerjakan dengan benar, asumsinya semua 16 soal TIU bisa dikerjakan dengan benar, itu akan masuk ke passing grade. Dan 13 soal TWK ketika bisa dijawab dengan benar, itu akan masuk passing grade. Seperti itu. Jadi pilih soal yang memang paling mudah menurut teman-teman pejuang CPNS. Silahkan pilih teman yang paling mudah. TIU silahkan jawab 16 soal dulu. TWK silahkan jawab 13 soal dulu. Sisanya jawab soal TKP keseluruhan. Nah, setelah jawab soal TKP keseluruhan, sisa waktu itu digunakan untuk menjawab soal-soal yang belum dijawab di TWK dan TIU. Itu referensi dari saya. Nah, kenapa 13 dan 16 soal TIU, 13 soal TWK tadi? Karena itu bobot passing grade-nya. Dengan asumsi seluruh soal yang kita kerjakan itu benar. Karena kita menilai bahwa soal-soal yang kita kerjakan itu soal yang mudah menurut kita, seperti itu. Terus untuk waktu apakah berpengaruh? Misalkan dalam satu soal nih kita langsung jawab dan jawabannya benar dalam beberapa detik aja, itu apakah nilainya akan makin tinggi atau tidak berpengaruh sama sekali? Jadi dalam soal SKD khususnya di TIU TWK itu silahkan jawab semuanya karena bobot ketika salah 0, tidak ada minus, tidak ada poin minus. Itu untuk soal TIU dan TWK. Tapi untuk soal TKP setiap jawaban itu ada poinnya. Jadi poin itu 1 sampai 5. Ketika pejuang-pejuang CPNS ini mampu menjawab soal yang paling benar, maka poinnya 5. A, B, C, D, E. Ketika jawabannya paling salah, maka poinnya 1. Jadi semua poinnya bernilai. Jadi silakan pilih jawaban yang paling bernilai menurut pejuang-pejuang CPNS. Tapi ada sedikit apa namanya? Referensi dari saya. Ketika menjawab TKP itu gimana ya? Jangan terlalu jujur. Kalau saya pribadi, artinya agak profesional dikit, agak menyesuaikan dengan kondisi kantor, seperti itu. Lebih mengakomodir jawaban-jawaban yang pro terhadap atasan, yang pro terhadap kantor, yang pro terhadap pemerintah. Karena itu poinnya tinggi. Seperti itu. Banyak rekan-rekan yang memang menjawab sesuai dengan hati nurani. Iya, betul. Tapi kita di sini agak tricky sedikit lah. Bukan saya bilang jangan terlalu jujur, tapi lebih kepada menggunakan jawaban yang profesional, yang lebih perlu kepada pemerintah, perlu terhadap atasan. Nah, selain dari tes tulis tadi, ada juga tuh tes psikolog, tes wawancara. Nah, gimana sih? Kan itu juga penting kan. Nah, gimana sih cara untuk mempersiapkannya? Kan untuk tes yang tadi aja mempersiapkannya wah lumayan tuh ya. Benar. Gimana untuk tes selanjutnya gitu? Gimana sih caranya? Jadi tadi sudah saya jelaskan ya bahwa ada perbedaan tes antara SKB di Kementerian dan SKB di Pemda. Jadi setelah kita lulus SKD, misalnya kebutuhan yang dibutuhkan itu 1. Berarti yang lulus ke SKB itu 3 orang, 1 kali 3. 3 orang. Misalnya yang dibutuhkan 2, berarti 2 kali 3. Yang lulus ke SKB itu 6 orang, seperti itu. Nah, pada saat itu kan setelah tes SKD,
dengan kebutuhan satu formasi analis pelayanan, yang lolos ke SKB 3 orang pada saat saya tes. Jadi saingan saya cuma 3 orang yang masuk ke SKB karena 1x3 kan, yang dibutuhkan 1 dikali 3. Kalau kementerian yang seperti saya katakan tadi, kalau kementerian itu ada tes wawancara dan psikotes. Selain tes, ada tes kompetensi bidang. Tes kompetensi bidang itu adalah yang berkaitan dengan formasi yang kita lamar. Misalnya saya saat itu melamar analis pelayanan, berarti tes kompetensi bidang itu berkaitan dengan analis pelayanan. Yang kedua itu tes wawancara. Tes wawancaranya itu dulu saya di Kementerian Agama berkaitan dengan moderasi beragama. Moderasi beragama artinya bagaimana kita toleransi antara umat beragama, seperti itu. Yang ketiga ada tes psikotes. Tes psikologi seperti itu. Nah, itu kalau di kementerian. Kalau di Pemda tadi cukup tes CAT aja. CAT SKB, CAT dari BKN itu saja kalau di Pemda. Tapi kalau di kementerian agak sulit, ada tes wawancara dan tes psikotes seperti itu. Nah, pada seleksi kompetensi bidangnya itu diwawancara, jadi tidak tes tulis atau tes CAT, tapi diwawancara terkait formasi yang kita ambil. Makanya dari awal saya katakan tadi, persiapan sebelum memilih formasi itu kita ketahui dulu formasi kita itu apa, fungsinya apa, kita di instansi mana, seperti itu. Sehingga untuk itu memudahkan kita untuk menjawab soal-soal SKB nanti, seperti itu. Nah, tapi banyak tuh yang memilih formasi penempatannya itu nggak sesuai dengan daerah tempatnya tinggal. Kadang yang penting lolos aja dulu gitu. Itu gimana sih? Nah, jadi sebenarnya mindset kita sebagai pelamar CPNS itu jangan terlalu berpikir yang penting lolos. Karena ada beberapa pertimbangan yang perlu kita pertimbangkan. Pertimbangan ke depan gitu. Pertimbangan ke depan contohnya, yang pertama minat, sesuai nggak dengan minat kita, itu yang pertama ya. Yang kedua, sesuai nggak dengan kualifikasi jurusan kita. Yang ketiga, pengembangan karirnya. Jadi biasanya ada instansi-instansi yang memang tidak terlalu mengakomodir untuk pengembangan karir. Contoh pengembangan karir di pendidikan misalnya dan lain sebagainya. Terus yang ketiga terkait dengan penempatan. Nah, kalau berani ambil risiko, ambil di kementerian, karena kalau kementerian itu akan ditempatkan di wilayah kementerian tersebut. Misalnya kita ambil di Kementerian Kanwil NTB, maka kita harus siap untuk ditempatkan di NTB. Itu kalau kementerian. Tapi kalau tidak siap untuk ditempatkan di mana saja, silakan ambil di Pemda, di instansi daerah. Misalnya kalau pemerintah Lombok Barat, itu juga termasuk pembedanya ya? Iya. Misalnya kalau di pemerintah Lombok Barat, ya akan ditempatkan di pemerintah Lombok Barat. Misalnya Dinas Perikanan, tempatkan di Dinas Perikanan pemerintah Lombok Barat, seperti itu. Tapi dengan catatan memang tunjangannya itu menyesuaikan dengan pendapatan daerah. Ada yang memang, bahkan mungkin sempat didengar ada beberapa informasi di media bahwa banyak pelamar CPNS yang mengundurkan diri dikarenakan apa yang ekspektasi mereka itu terlalu tinggi, sehingga realitanya itu tidak setinggi ekspektasinya. Banyak yang tukinnya itu rendah, banyak yang pengembangan karirnya itu sulit. Makanya silahkan teman-teman punya persepsi masing-masing, perspektif masing-masing. Kalau mau ambil yang tunjangan kinerja bagus, silahkan ambil di kementerian, tapi dengan tes yang lebih banyak juga, seperti itu. Dan juga resiko penempatan yang agak luas, komprehensif gitu. Tapi kalau mau ambil penempatan yang sudah jelas, sudah terarah di situ, terus dengan tesnya juga yang tidak terlalu sulit di SKB-nya karena ada cuma CAT SKB aja, silakan ambil di Pemda dengan catatan memang tukinnya menyesuaikan dengan pendapatan daerah, seperti itu. Nah, ini untuk pasti ketika kita akan mengikuti seleksi CPNS pasti overthinking berdatangan tuh. Benar. Gimana sih cara kita mengelola emosi kita, stres kita gitu, itu pasti datang gitu, kesehatan mental kita biar tetap terjaga gitu. Sebenarnya berbicara tentang manajemen ya, manajemen emosi, manajemen waktu dan lain sebagainya, memang ini setiap orang punya cara yang berbeda-beda kan. Kalau cara saya pribadi itu sebenarnya tergantung mindset kita, Mbak. Jadi ketika kita berpikir bahwa itu sulit, maka itu akan menjadi sulit. Apalagi ketika kita berpikir, banyak saingan nih, kita jadi makin down. Seharusnya saingan yang banyak itu harus memotivasi kita untuk terus belajar untuk lulus di CPNS tersebut. Jadi pertama,
berdoa, yang saya katakan tadi, berdoa, terus perbanyak ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ini kita berbicara sangat normatif ya, tapi memang harus seperti itu. Memang kita tidak bisa lulus. Terus izin kepada orang tua. Itu terus bagi yang sudah berkeluarga nih, bagi yang sudah berkeluarga silakan. Bagi istri-istri yang ingin melamar CPNS silakan izin dulu ke suaminya. Suami izin minta ke istri. Suami izin ke istri, karena nanti kan ketika ngambil di kementerian kan penempatannya kan luas tuh. Harus bersedia ditempatkan di lingkungan kementerian tersebut, seperti itu. Izin. Terus habis itu mindset yang diperbaiki. Jadi kalau kita berpikir mindsetnya itu sulit, akan jadi sulit. Kalau kita berpikir mindsetnya itu mudah, insya Allah akan mudah, akan dipermudah kita, seperti itu. Terus perbanyak belajar, perbanyak latihan di saat kita santai, di saat kita slow, disitulah para pesaing-pesaing kita dengan ribuan belajar mendahulu kita untuk lulus CPNS. Jadi terus perbanyak belajar. Dan jadi kalimat yang nggak perlu belajar itu nasib-nasiban itu nggak nyata ya. Jadi harus emang ada ikhtiarnya juga, usahanya. Kalau menurut saya ikhtiar itu harus ada. Ikhtiar itu harus ada. Jadi hasil itu tidak akan membohongi ikhtiar. Ikhtiar itu tidak akan membohongi hasil. Semakin tinggi kita berikhtiar, maka semakin tinggi hasil yang kita dapat. Itu yang saya dapat. Itu yang terus menjadi motivasi saya untuk daftar CPNS seperti itu. Nah, sebagai kita sebagai manusia yang beragama, yang bertuhan gitu ya. Ada nggak sih tips dari Mas Siban nih, kan sekali tes langsung lolos kan? Nah, ada nggak sih tips gimana sih cara pendekatan diri kita kepada Tuhan? Mungkin ada doa-doa sebelum melakukan tes. Mungkin ya kayak gitu. Pendekatan spiritualnya gitu gimana? Berbicara terkait pendekatan spiritual agak malu ini. Karena terlalu gimana ya, tapi memang setiap orang punya cara masing-masing kan. Setiap orang punya keyakinan masing-masing. Dan memang dalam melakukan sesuatu, dalam melakukan aktivitas, baik itu yang berkaitan dengan kerjaan dan lain sebagainya, memang kita yang seperti yang kata Mbak tadi, sebagai makhluk yang beragama, makhluk yang memiliki agama, artinya kita harus perbanyak ibadah, perbanyak doa kita. Di saat itu juga harus berbanding lurus dengan ikhtiar kita, seperti itu. Maka dari itu, menurut saya pribadi, bahwa doa dan ibadah kita itu yang akan membersamai kita, yang akan memudahkan kita untuk menuju apa yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, Mas Bian, aku balik lagi nih ke seleksi CPNS-nya ya. Untuk kesalahan umum yang sering terjadi, kira-kira apa saja tuh kesalahan umum yang sering terjadi yang bisa diberikan tips kepada penonton yang sedang menonton gitu ya? Jadi kesalahan umum itu pertama di bagian pemberkasan, Mbak. Berkasan. Jadi banyak pejuang-pejuang CPNS ini yang tidak membaca keseluruhan pengumuman. Jadi pengumuman masing-masing instansi yang dilamar. Contohnya melamar di pemerintah daerah atau melamar di kementerian, silakan benar-benar baca baik-baik terkait dengan kualifikasi persyaratan yang diinginkan oleh instansi tersebut. Jadi jangan yang diminta A yang dikerjakan B, seperti itu. Banyak sekali itu. Contohnya di bagian kualifikasi pendidikan, Mbak. Jadi misalnya formasi A atau formasi pengadaan barang dan jasa. Yang dibutuhkan itu S1 perbankan syariah misalnya. Tapi dia mendaftar menggunakan S1 ekonomi atau S1 ekonomi syariah. Jadi dia berharap karena dia syariah dia bisa lulus gitu loh. Ada mirip-miripnya. Padahal sudah jelas di situ S1 perbankan syariah. Jadi tidak boleh mendapatkan di situ. Jadi dan juga ada beberapa formasi yang memang yang dibutuhkan itu S1. Tapi ya dia mendaftar dengan kualifikasi pendidikan D4. Jadi mereka itu berpikir kalau S1 itu setara D4. Padahal yang dibutuhkan itu S1. Jadi itu tidak berarti lolos. Harus sesuai dengan keterangan yang ada tercantum di sana gitu ya. Terus terkait dengan surat lamaran kerja, surat pernyataan, itu ada juga di setiap instansi yang dilamar. Ada juga jadi harus benar-benar mampu melakukan apa yang dibutuhkan oleh instansi tersebut. Jadi hal-hal kecil itu memang menjadi harus diperhatikan gitu, sedetail mungkin. Benar, gitu. Sangat detail sekali seperti itu. Nah, kira-kira ini kemarin saya lihat nih isu-isu tentang pemberkasan kan, ada penaruhan materi, banyak yang salah nggak sih cara saya taruh materi gitu, foto saya gimana gitu. Nah, itu ramai di medsos itu gimana? Emang berpengaruh ya? Itu salah satunya, misalnya di pemerintah daerah,
Misalnya di spesifikasi dia menginginkan pas foto menggunakan kemeja kerah, menggunakan jas dan menggunakan dasi. Itu untuk warnanya gimana? Warnanya merah. Backgroundnya merah. Ya, untuk bajunya menggunakan putih. jas, kemeja putih, berdasi. Itu. Jadi kita sebagai pelamar di instansi tersebut harus menyesuaikan dengan yang dibutuhkan. Tapi di kementerian cukup menggunakan kemeja rapi. Tidak disarankan menggunakan dasi juga, tidak disarankan menggunakan jas juga. Kalau di Kementerian Agama ya. Jadi asalkan menggunakan pakaian rapi dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut harus dilihat seperti itu. Itu hal kecil ya, contohnya di pas foto. Terus di pembuahan materai kan kemarin itu sebelum diberlakukan kembali ini materai manual kan. Sebelumnya menggunakan e-materai kan. Nah, kebetulan ada permasalahan kan menggunakan e-materai, jadinya ada beberapa sumber untuk mengakses e-materai itu mungkin error, mungkin karena terlalu banyak user yang masuk mungkin kan. Itu error, lalu kemudian kembali digunakan materai manual. Dan memang banyak sekali kesalahan. Maksudnya dia menggunakan materai yang sama. Itu dia menggunakan materai yang sama di beberapa surat lamaran digunakan satu materai yang sama, surat pernyataan digunakan, surat pernyataan 5 poin juga digunakan materai yang sama seperti itu. Artinya gunakan satu materai yang berbeda-beda di setiap surat lamaran. Terus tempat menaruh materainya itu harus terkena tanda tangan kalau di materai manual. Jadi materai itu harus terkena tanda tangan. Kalau di e-materai tidak boleh terkena tanda tangan. Agar apa? Agar bisa dilihat e-materai itu dengan jelas. Jadi ada perbedaan di situ. Itu hal-hal kecil sebenarnya yang bisa membuat pejuang-pejuang CPNS ini TMS istilahnya tidak memenuhi syarat untuk lolos ke tes SKD seperti itu. Padahal itu masih dalam seleksi administrasi gitu ya. Masih dalam seleksi administrasi, artinya kita belum berperang tapi udah kalah duluan gitu loh. Seperti itu. Nah, untuk meningkatkan kemampuan di area-area tertentu nih kayak matematika kita seperti yang dibilang tadi ya, kan bukan background matematika benar. Itu gimana? Ada nggak tipsnya? Ya, kalau menurut saya pribadi untuk kalau matematika itu istilahnya practice makes perfect. Artinya semakin banyak praktis, semakin banyak latihan soal, semakin banyak ikut tryout, itu kemudian akan membuat kita terbiasa dengan soal-soal tersebut. Itu membuat kita terbiasa dengan pola-polanya, sehingga ketika kita melihat soalnya itu kita sudah tahu polanya nih, tinggal kita kerjakan saja seperti itu. Artinya kalau kita memang simpelnya kalau kita kurang di situ, kita perbanyak latihan di situ. Kalau kita kurang di beberapa aspek, kita perbanyak latihan di beberapa aspek tersebut. Intinya practice makes perfect. Lakukan intensitas latihannya diperbanyak, intensitas belajarnya diperbanyak, intensitas berdoanya juga diperbanyak seperti itu. Nah, Mas Iban nih, untuk kebijakan setiap tahunnya apakah itu berbeda dari tahun 2021 ketika Mas Iban mendaftar gitu ya, hingga 2024 ini apakah ada perbedaan-perbedaan? Sebenarnya kebijakan itu tujuannya sama, cuma mungkin di bagian persyaratannya ada yang berbeda. Mungkin evaluasi sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya di tahun 2021 itu tidak menggunakan e-materai, dan tahun sekarang menggunakan e-materai. Jadi persyaratannya mungkin ada sedikit berbeda, cuma tujuannya sama. Tujuannya sama untuk memberikan kesempatan seleksi bagi pejuang-pejuang CPNS seperti itu. Dan tadi kan Mas Iban ini kan untuk belajarnya pakai dari YouTube, mandiri gitu ya. Benar. Nah, tapi ada nggak sih tempat kursus yang kira-kira Mas Iban rekomendasikan nih? Dan gimana sih tips untuk memilih tempat kursus yang tepat gitu? Kalau menurut saya pribadi, tempat kursus yang offline ya, maksudnya yang tatap muka di sekitar sini saya kurang tahu. Cuma saya bisa rekomendasikan tempat-tempat kursus online itu ada banyak sekali. Ada di di Sobat CPNS ada, di Bimbel ASN ada. Itu bisa diakses di berbagai media platform. Itu bisa diakses, itu bisa dilakukan tryout gratis juga. Jadi kalau menurut saya pribadi, setiap bimbingan online itu menurut saya bagus. Ya, menurut saya bagus. Artinya karena tujuannya sama untuk memberikan edukasi ilmu terkait CPNS. Jadi rekan-rekan silahkan bisa akses mana menurut rekan-rekan bagus yang memberikan kesempatan paling bagus untuk belajar, silahkan didaftar saja. Kalau menurut saya pribadi semuanya bagus.
Bisa Jadi lihat silakan, reviewnya dulu silakan ya gitu silakan sebelum dipilih. dipilih. Ya misalkan kalau di TikTok kan Lihat mungkin testimoninya. lihat testimoninya Ya, atau bisa lihat betul. like-nya, Ya, bisa lihat betul. pengikutnya. Jadi Ya, semakin itu banyak berpengaruh benar-benar. ya. Nah, untuk ini nih jaringan dan komunitas. Kalau kita masuk sebuah komunitas atau forum CPNS gitu ya, apakah itu informasi dari sana itu dapat membantu atau gimana? Sangat membantu, Mbak. Sangat membantu. Jadinya istilahnya kan sekarang peran media itu sangat penting, Mbak. Inovasi teknologi itu sangat penting. Di sana kita dituntut untuk mencari informasi secara mandiri. Kita tidak dituntut untuk diam sendiri, berdiam diri karena takutnya kita ketinggalan informasi kan. Dan peran penting daripada media, komunitas atau istilahnya organisasi itu sangat mendukung. Contohnya dulu di Telegram itu banyak sekali itu terkait dengan para pejuang CPNS yang mendaftar itu ada di situ. Misalkan di Kementerian Agama kita nanti ada di situ CASN, calon aparatur sipil negara Kementerian Agama, CASN Kemenkumham, itu kita bisa ikut di situ, join di situ. Di sana banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Akses informasi bisa melalui sana ya. Dan emang itu akurat gitu ya? Sangat akurat, sangat akurat. Karena di situ ada admin langsung kan. Adminnya langsung yang memberikan informasi paling akurat. Seperti itu. Nah, lalu adakah perubahan yang perlu diketahui oleh calon pendaftar CPNS nih? Apakah ada perubahan-perubahannya? Terkait dengan perubahan, saya rasa perubahan-perubahan di bagian persyaratan saja, Mbak. Jadi itu masing-masing ada di setiap ini, masing-masing ada di pengumuman masing-masing instansi. Di Pemda ada pengumumannya, di kementerian ada pengumumannya, dan di situ pengumuman itu sudah jelas apa yang dibutuhkan, persyaratannya apa saja. Jadi emang kita harus benar-benar membaca betul dan detail ya, jangan sekilas udah. Jadi kesalahan umum daripada pejuang-pejuang CPNS ini, dia tidak membaca, dari awal sampai akhir persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh masing-masing instansi tempat mereka melamar. Seperti itu. Jadi kesalahan-kesalahan tersebut yang terus-menerus terjadi di setiap pengadaan seleksi CPNS di setiap tahunnya. Maka untuk meminimalisir tersebut, saya sarankan nih kepada para pejuang CPNS nih untuk benar-benar teliti membaca pengumuman tersebut. Tapi kayaknya sekarang ini sudah tutup pendaftaran. Untuk 2024 ini sudah tutup. Ya, kemarin terakhir Kementerian Agama terakhir di 14 September 2024. Jadi sekarang sedang proses seleksi administrasi. Jadi mungkin di Kementerian Agama mungkin sudah keluar pengumuman nih. Sudah keluar juga. Kayaknya sekarang tahap dakdikdukser gitu ya. Benar. Betul. Oke, lalu gimana sih cara kita untuk menjaga positif mindset kita ya dari proses hingga ujian gitu, hingga melaksanakan ujian, biar kita tuh mindset kita tetap positif, nggak terbebani atau stres karena itu. Benar. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu mindset ya, Mbak ya. Mindset harus kita benahi dulu. Jadi ketika mindset kita itu sudah positif, maka semua yang kita jalankan juga akan positif. Jadi utamakan support juga. Dukungan daripada keluarga, dukungan daripada orang yang tersayang. Misalnya kan mungkin pejuang-pejuang CPNS ini punya pacar nih atau punya keluarga. Seperti saya dulu, memang ini agak sedikit romantis nih. Dulu memang saya punya partner yang memang menemani saya dari dulu. Itu pacar saya yang sekarang menjadi istri saya gitu. Seperti itu. Dan dia juga sekarang sedang mendaftar CPNS dan kebetulan alhamdulillah lulus juga di seleksi administrasi kemarin, tinggal menuju ke tes SKD seperti itu. Jadi mindset harus dirubah, terus doa yang pertama, terus selalu positive vibes, dan support daripada orang-orang terdekat itu sangat penting untuk menjadi tolak ukur kita untuk selalu ada dalam positif belajar tadi, positive vibes tadi seperti itu. Nah, dari sekian banyak tes-tes yang tadi itu, apakah mana nih dari sekian tes itu mana yang paling tersulit nih kira-kira menurut Mas Iban? Kalau menurut saya yang paling sulit itu adalah di TIU, tes intelijensi umum. Karena saya memang kurang sekali di bagian matematika. Saya sadari itu, saya kurang di matematika, tapi ya
seperti saya katakan tadi, ketika kita kurang di situ maka kita harus belajar rajin di situ, betul. perbanyak latihan dan lain sebagainya. Kita, sedikit saran ya. Yep. Jadi sebelum mendaftar di formasi yang kita yang diinginkan lamar, ya, yang dilamar. jadi kita harus lihat track record pendaftar terdahulu kalau menurut saya pribadi. Yeah. Jadi misalnya Itu kita bisa dilihat dari mana? bisa, misalnya kalau kita daftar di kementerian nih Mbak, Kementerian Agama, Formasi Pengadaan Barang dan Jasa, di situ kita bisa lihat hasil integrasi nilai yang dahulu. Misalnya hasil integrasi nilai SKD dan SKB, hasil integrasi atau hasil nilai SKD saja, atau keseluruhannya itu hasil integrasi nilai SKD dan SKB pengadaan CPNS Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat tahun 2022 ke bawah. Itu bisa kita lihat, sehingga kita bisa lihat di situ, ternyata di formasi yang saya lamar sekarang itu nilai yang paling tinggi itu ada di kisaran segini. Sekian, gitu. Nah, kita coba try out itu. Kita coba try out. Jadi itu jadi referensi kita. Bisa nggak saya lebih nilai dari situ? Bisa nggak nilai saya lebih dari situ? Itu yang kita kejar. Seperti itu. Di samping kita fokus kepada tujuan kita atau nilai yang kita inginkan, kita juga melihat referensi terdahulu seperti itu. Jadi itu bisa jadi referensi lah. Setidaknya kita bisa mengkomparasi bahwa segini nilai yang dahulu. Jadi harus saya lebih dari nilai pejuang CPNS yang dulu. Kita bisa coba mulai try out dulu ya. Kemampuan kita sampai mana, angkanya sudah nyampe mana gitu. Angkanya sudah sampai mana. Manajemen waktunya juga di situ bisa kita lakukan di try out itu. Jadi silakan pejuang-pejuang CPNS perbanyak latihan, perbanyak try out. Kalau memang jadi mungkin pasti semua punya handphone kan? Semua punya handphone. Jadi silakan di kalau untuk manajemen waktu, silakan langsung simulasi tes SKD itu di CAT BKN dari instansi penyelenggaranya langsung. Di situ kita bisa manajemen waktu kita, terus nanti bisa di screenshot nilai kita. Nah, sesuai nggak dengan hasil integrasi pejuang CPNS sebelumnya? Kalau masih kurang, terus latihan, terus di-push latihannya, dicoba di tryout media lain, platform lain yang menawarkan tryout gratis, itu bisa dilakukan oleh pejuang-pejuang CPNS, dan itu sangat berguna. Oh iya. Seperti itu. Oke. Nah, dari kan sudah dijelaskan oleh Mas Iban tadi ya, hal-hal yang tersulit di tes itu apa aja. Nah, kembali lagi ke kemampuan pribadi, lebih dominan di penalaran kah, di numerik kah gitu. Nah, selain itu ada nggak sih cara yang lebih efektif dan efisien untuk mengerjakan soal-soal tersebut selain dari kemampuan kita gitu? Oh iya, kebetulan saya pribadi ini sangat senang melakukan penalaran. Jadi saya kuat kalau menurut saya pribadi nih, bukan maksudnya apa-apa, memang saya kuat di hafalan dan saya kuat di penalaran, sehingga soal yang saya kerjakan dahulu itu TWK, TKP dan TIU. Jadi sedikit referensi tadi yang sudah saya paparkan. Bagi pejuang-pejuang CPNS yang memang kuat di penalaran, silahkan jawab TWK dulu, baru ke TKP, baru ke TIU. Tapi teman-teman yang kuat hitungan, kuat numerik, silahkan TIU dulu, TWK baru TKP, seperti itu. Nah, masing-masing kan 100 menit untuk 110 soal, seperti itu. Jadi usahakan yang saya paparkan tadi, bahwa silahkan jawab soal TIU itu 16 soal dulu. Mana yang paling mudah, jawab 16 soal dulu. TWK silahkan jawab 13 soal dulu. Mana yang paling mudah, silahkan jawab 13 soal dulu. Kenapa 16 soal TIU? Kenapa 13 soal TWK? Karena itu karena bobot soal yang kita kerjakan itu adalah bobot passing grade. Bobot passing grade-nya dengan asumsi ketika kita bisa mengerjakan soalnya dengan benar, soal yang kita anggap mudah itu bisa kita kerjakan dengan benar, maka kita mencapai passing grade. Nah, setelah kita kerjakan itu, lompat saja ke TKP. TKP itu memang agak sedikit tricky juga. Tapi pilih jawaban yang paling benar dari beberapa jawaban, yang karena semua jawabannya benar, punya poin 1 sampai 5. Pilih jawaban yang paling benar. Kalau memang ada soal yang kita ragu jawabannya, eliminasi soal-soal yang paling salah. Cara saya ini. Jadi eliminasi dulu. Misalkan ada soal TKP yang saya rasa ini sulit untuk saya kerjakan. Jadi saya eliminasi jawaban yang paling salah dulu, sehingga nanti kita ketemu soal yang paling benar. Ketika di awal kita tidak bisa menemukan soal yang paling benar, silakan eliminasi soal yang paling salah. Tapi ketika kita melakukan seperti itu, apakah tidak mengganggu ke waktu tuh? Karena kita dikejar waktu nih.
Makanya di awal tadi benar-benar silakan. Itu udah membantu banget gitu benar, ya. itu sudah membantu. Makanya di awal itu silakan benar-benar manajemen waktunya, silakan jawab yang paling mudah dulu. Yang saya referensi dari saya tadi 16 soal TIU dulu, 13 soal TWK dengan asumsi semua kita jawab dengan benar, baru lanjut ke soal TKP. Kerjakan TKP itu minimal 1 menit. Sehingga nanti sisa waktu tersebut untuk mengerjakan sisa soal yang lainnya. Sisa soal TWK dan sisa soal TIU. Kalaupun bisa satu soal jangan sampai 1 menit begitu ya. Ya, kalau bisa jangan sampai lebih dari 1 menit, langsung lompat saja seperti itu. Nah, kalau saya Mas Ibah, saya lebih penasaran sih, kenapa sih Mas Ibah harus memilih jadi CPNS gitu? Apakah karena paksaan orang tua, jaminan hidup, atau ada alasan lainnya nih? Sebenarnya CPNS memang dulu saya pernah katakan tadi kan, saya pernah bilang ke orang tua saya. Dulu saya selalu ikut bersama dengan bapak saya, ikut ngantor, jadi melihat aktivitas bapak saya di kantor. Kebetulan bapak dulu di Departemen Agama di Lombok Timur dulu. Jadi saya selalu ikut kegiatan aktivitas bapak. Di sana saya melihat kayak menurut saya itu keren gitu. Keren, enak. Bagi saya dulu yang masih kecil kan, yang jiwa jiwa ingin tahu itu sangat tinggi. Saya pengen jadi seperti bapak. Tapi lama-kelamaan, dan saat itu memang diaminkan sama bapak kan. Tapi lama-kelamaan memang ada tuntutan lain yang membuat saya tidak ingin mendapatkan CPNS. Sebelumnya saya memang tidak ingin. Tidak ingin dulu. Tidak ingin. Saya mungkin lebih passion dulu ke bank atau tadi juga sempat mendaftar dulu di beberapa perusahaan sebelum terjun ke CPNS gitu. Saya tidak terlalu tertarik sama CPNS waktu itu. Saya daftar di bank, saya tidak lolos. Saya daftar di perusahaan asuransi juga saya tidak lolos. Tapi saya ngingat saat itu ada pengumuman yang diinformasikan oleh teman. Jadi saya tidak tahu pengumumannya lewat komunitas atau apa, tapi teman pribadi yang mengingatkan saya, kamu enggak niat daftar CPNS gitu. Nah, di situ saya berpikir, coba enggak ya? Nah, saya coba. Terus saya flashback di masa lalu, saya pernah punya mimpi untuk lolos di CPNS bersama mimpi dengan orang tua kan. Nah, di saat itu saya mungkin ini jawaban dari doa-doa orang tua saya coba. Ternyata alhamdulillah lulus 1 kali coba. 1 kali coba langsung lulus gitu, luar biasa sih. Jadi gini Mbak, maksudnya 1 kali lulus itu tidak harus menjadi patokan. Dalam arti kalau teman-teman gagal, jangan berkecil hati lah. Masih banyak kesempatan yang bisa teman-teman lakukan untuk daftar CPNS. Maksimal umurnya 35 tahun. Maksimal. Jadi untuk fresh graduate nih yang masih yang masih pikirannya masih fresh nih, silakan, kesempatannya untuk mendaftar CPNS masih terbuka lebar. Kalau rekan-rekan tidak bisa lolos, tak apa-apa. Tidak apa-apa gagal dalam berusaha, karena kegagalan itu yang akan membawa kita ke keberhasilan seperti itu. Untuk formasi yang masih sepi peminatnya nih, kira-kira ada nggak nih formasi yang lumayan sepi peminatnya? Nah, sepi peminat sebenarnya di sini di platform SS Chasen itu ada kan sistem seleksinya yang dikeluarkan oleh BKN. Itu memang kita bisa melihat, pertama itu mungkin di situ saya agak-agak lupa, kita memilih dulu, kita memilih dulu instansi yang kita ingin lamar, misalnya instansi umumnya Kementerian Agama, lalu di situ keluar formasinya apa aja, lalu keluar di situ instansinya. Instansinya dulu baru formasinya. Misalnya kita ambil instansi di UIN Mataram. Ralat formasinya dulu baru instansinya. Sorry karena udah lama ya. Udah lama. Jadi formasinya dulu formasinya dulu. Di sana ada kebutuhan. Ada kebutuhan 1, 3, 11 dan lain sebagainya. Dengan asumsi bahwa semakin banyak kebutuhan maka semakin besar peluang untuk kita lolos. Seperti itu. Semakin sedikit kebutuhan, maka semakin sedikit juga peluang kita untuk lolos. Misalnya di formasi A, kebutuhannya cuma 1. Berarti semakin sedikit dong formasi kita untuk lolos. Seperti itu. Di formasi B, kebutuhannya 11. Semakin besar kesempatan kita untuk lolos. Tapi dengan catatan semakin besar juga saingan kita, karena semakin banyak juga orang yang mendaftar di situ karena kebutuhannya banyak kan. Dulu
Kenapa Mas Iba bilang seperti itu? Kenapa mungkin ada pertanyaan, kenapa Mas Iba bilang seperti itu? Kenapa dulu Mas Iba ambil yang kebutuhannya 1, padahal kan katanya kata Mas Iba tadi peluangnya kecil gitu kan. Kembali lagi kita lihat instansinya. Instansinya ini kira-kira menurut para pejuang CPNS nih istilahnya sesuai, itu gitu. Peluang untuk masuk di situ itu mudah atau enggak, banyak peminatnya atau enggak. Pada saat itu memang kan asrama haji Lombok saya rasa tidak terlalu dikenal sama masyarakat ya. Kalau saya pribadi. Betul. Dan di situ saya coba peluang, walaupun kebutuhannya cuma 1 kan, tapi saya melihat instansinya memang jarang dilihat sama orang. Saya lamar di situ, ya udah, alhamdulillah lolos seperti itu. Tapi kalau sekarang saya rasa instansinya itu instansi yang kalau sekarang untuk melihat peluang itu memang agak kecil sih, karena instansinya di Kementerian Agama memang bisa kita bilang punya nama saja, maksudnya artinya dikenal banyak orang gitu loh. Jadi agak susah untuk melihat. Jadi cukup dilihat ini aja. Cukup kalau menurut saya pribadi cukup dilihat dari kebutuhan formasinya. Kebutuhan formasinya, kalau kebutuhan formasinya banyak berarti semakin tinggi kesempatannya. Tapi dengan catatan pesaingnya semakin banyak seperti itu. Jadi sama aja ya, semakin rendah tadi permintaannya ya pesaingnya, walaupun rendah ya permintaannya semakin sedikit gitu ya. Benar, seperti itu. Semakin tinggi ya yang berbondong-bondong untuk daftar itu juga dan lihat juga tinggi. Kualifikasi jurusan yang mohon maaf Mbak saya potong ya. Dan lihat juga kualifikasi pendidikan yang diminta. Misalkan formasi A kebutuhannya itu 1, kualifikasi pendidikan yang diminta itu beberapa jurusan, artinya ada ekonomi, misalnya ada sarjana ekonomi, ada manajemen, ada hukum, S1 hukum, S1 manajemen, S1 ekonomi, S1 ekonomi pemerintahan, S1 ekonomi syariah. Nah, semakin banyak kualifikasi jurusan yang diminta, berarti kita juga bersaing dengan orang-orang dengan lulusan yang banyak juga. Jadi lihat juga, maksudnya betul. Kalau kualifikasi jurusannya sedikit, berarti kita bersaing dengan orang-orang dengan lulusan kualifikasi jurusan yang sedikit juga. Seperti itu juga perlu dipertimbangkan. Seperti itu. Nah itu dia ya. Jadi informasi-informasi seputar CPNS itu saya juga ini kan kayaknya udah tertarik nih besok bakal coba ya. Harus coba semester sih. Berapa sekarang? Baru semester 7. Oh semester 7 tinggal bentar ya. Jadi latihan soal, perbanyak dari sekarang gitu ya. Perbanyak latihan soal dari sekarang. Terus ini juga Mbak, untuk memacu atau untuk memicu semangat, sedikit masukan, sedikit referensi yang mungkin agak bisa kita bilang agak sensitif, mungkin realistis lah. Kita bisa bilang kita realistis kan, kita mendaftar CPNS itu kita ingin mendapatkan kesejahteraan dalam hal pendapatan kan. Betul. Seperti itu. Jadi silakan teman-teman bisa lihat tunjangan kinerja di masing-masing kementerian. Kalau teman-teman ingin mendaftar di kementerian, itu kata kuncinya tunjangan kinerja kementerian A, tunjangan kinerja kementerian B. Jadi tunjangan kinerja terbesar sekarang itu ada di Kementerian Keuangan. Itu 100% tunjangannya. Kalau kami di Kementerian Agama masih 80%. Masih 60% seperti itu. Oh, masih 60%. Masih 60%. Tapi kalau di kementerian alhamdulillah bisa sejahtera seperti itu. Tapi kalau di Pemda kita menyesuaikan dengan anggaran pendapatan daerah. Jadi kalau di beberapa daerah ada yang APBD-nya itu sedikit, maka tukinnya atau istilahnya di Pemda itu TPP. TPP-nya itu sedikit juga. Lebih seperti sedikit itu. Gitu. Jangan sampai ketika sudah lulus malahan menyesal karena memang pendapatannya sedikit. Kayak tadi banyak sekali yang mengundurkan diri. Banyak yang mengundurkan diri seperti itu. Dan memang dan memang banyak juga yang mengundurkan diri karena penempatan. Jadi ada yang karena dia ditempatkan di tempat yang dia tidak inginkan, dia mengundurkan diri. Nah kalau kita ditempatkan di tempat yang misalnya ini masih sama nggak ya daerah sama yang kementerian nih. Ketika kita ditempatkan di daerah A yang cukup lumayan jauh dari tempat kita tinggal gitu ya. Ketika kita ingin merubah SK ya mungkin. Nanti merubah SK penempatannya, apakah itu bisa atau bagaimana? Jadi gini. Jadi menurut aturan penempatan RB itu kita itu bisa pindah
itu setelah 10 tahun mengabdi di 10 instansi yang kita tahun. lamar seperti itu. Jadi kurang daripada itu kita tidak bisa pindah. Baik Pemda maupun kementerian Baik sama Pemda maupun saja. kementerian. Tapi kalau di Pemda kan kita bisa sudah jelas Oh melihat. iya, betul. Kita bisa sudah jelas melihat tempat kita Ya. akan bertugas. Jadi misalnya di platform SS Chasen itu kita melamar formasi fasilitator pemerintahan. Ya. Itu ada jelas di Dinas Perikanan, di Dinas PUPR, di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, terus di Dinas Pertanian, di pemerintah daerah itu. Jadi sudah jelas kita ditempatkan di situ. Kalau di kementerian itu diambil provinsinya, Mbak. Oh iya. Misalnya Kementerian Provinsi Nusa Tenggara, Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berarti kita harus sedia untuk ditempatkan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Misalnya di Bima, di Dompu dan lain sebagainya. Sumbawa gitu ya. Ya, sebagai Sumbawa. Oke. Nah, tadi kan udah dijelaskan nih sama Mas Hiba kalau ingin ikut CPNS dulu itu karena melihat Bapak, wah keren nih jadi dulu. CPNS gitu. Ya. Lalu ada juga pas berjuang untuk seleksi CPNS ada apa ya bahasanya ya? Pacar yang mendampingi dalam proses perjuangannya gitu. Benar. Nah, lalu Mas Hiba setuju tidak kalau anggapan apa ya ASN itu adalah menantu idaman? Nah, gimana ya? Memang ini dan itu meningkatkan status sosial gitu ya. Ini memang asumsi yang banyak beredar ya, Iya, yang betul. banyak beredar di lingkungan masyarakat khususnya para orang tua ya. Iya. Jadinya tidak peduli seberapa pengusaha Anda, tapi kalau dia tidak CPNS malah tidak dilirik gitu. dinotis gitu ya, tidak dilirik oleh orang tua. Iya, betul. Artinya kalau menurut saya pribadi setiap pandangan itu bagus bagi yang mengikuti pandangan tersebut. Misalnya pandangan orang tua yang mengatakan saya ingin mendapatkan menantu yang CPNS, boleh-boleh saja, silakan. Gitu, ya. Kalau menurut pandangan mereka mungkin bagus, itu silakan. Tapi kalau menurut beberapa pandangan orang tua juga ada yang menginginkan anaknya menantunya pengusaha dan lain sebagainya. Ada yang menginginkan anaknya menantunya abdi negara kayak polisi dan lain sebagainya. Itu silakan, itu sah-sah saja. Jadi saya tidak terlalu mengatakan bahwa silakan para mertua, silakan cari menantu yang CPNS, tidak. Jadi setiap pekerjaan itu sebenarnya bagus kalau menurut saya pribadi. Mau jadi pengusaha, mau jadi PNS, mau jadi abdi negara, mau jadi apapun asalkan halal itu bagus. Cuma di sini kita berbicara tentang kesejahteraan ya. Betul. Kesejahteraan. Jadi kalau kita di CPNS itu memang ada pengembangan karirnya. Jadi istilahnya itu ada tunjangan anak juga, ada tunjangan istri juga, itu ditambah dengan gaji pokok, ada tunjangan kinerja kita, ada uang makan kita juga. Artinya menurut kita di Indonesia yang memang pendapatannya itu rata-rata ya, itu PNS itu menurut sebagian orang mungkin bisa mengakomodir persepsi-persepsi dari masyarakat yang menginginkan kesejahteraan untuk anaknya. Karena orang tua kan pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Betul, pasti realistis aja gitu ya. Pasti menginginkan anaknya itu sejahtera, pasti menginginkan realistis untuk anaknya. Masa depannya. Silakan bagi yang menganggap CPNS itu pekerjaan idaman bagi menantu, silakan, tidak apa-apa, sah-sah saja. Bagi yang tidak menganggap juga sah-sah saja. Yang menginginkan menantunya pengusaha, sah-sah saja. Semua pekerjaan itu bagus. Ya. Nah, kalau Mas Hiba nih termasuk yang mana dulu? Apakah menantu idaman? Karena saya sudah menikah, saya menantu idaman. Oh ya, betul ya. Saya sudah menikah kan. Saya menantu idaman. Nah, pesan terakhir nih Mas Hiba untuk para pejuang CPNS nih. Untuk para pejuang CPNS, saya sarankan, jadi pertama dari awal saya katakan disclaimer bahwa seluruh yang saya paparkan, hasil podcast kita ini tidak sepenuhnya 100% bisa diterapkan atau wajib diterapkan bagi masing-masing pejuang CPNS. Mungkin masing-masing pejuang CPNS punya referensi lain, silahkan. Jadi saya tidak mengatakan wajib untuk menuruti arahan saya. Silahkan punya referensi pribadi dan arahan saya bisa dipertimbangkan mungkin sebagai pelengkap daripada referensi masing-masing pejuang lain. Terus terkait motivasi dan saran saya, karena silahkan perbanyak doa. Yang pertama, perbanyak doa, perbaiki mindset kita bahwa mendaftar CPNS itu tidak sulit. Jadi mendaftar CPNS itu mudah. Jadi kalau kita katakan mudah, insya Allah dia bakalan mudah. Perbanyak doa, perbanyak ibadah, perbanyak latihan soal,
perbanyak hal-hal yang memang menguatkan kemampuan kita dalam mendaftar CPNS tersebut, khususnya di memperdalam bagian-bagian atau ilmu-ilmu yang memang kita kurang, seperti Ya, tadi di betul. SKD kita kurang di situ, kita perdalam di situ. Silakan perbanyak latihan soal, perbanyak belajar, perbanyak dulu. Kalau saya berbeda sedikit, dulu pada saat melamar CPNS itu, saya giat berbagi soal-soal juga dengan rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan sesama pejuang. Karena mungkin dari berbagi tersebut orang-orang mendoakan kita yang positif juga. Betul. Jangan pelit sendiri. Iya, gitu ya. jadi Jangan mau kita sendiri. mendapatkan feedback dari apa yang kita berikan kepada rekan-rekan. Kalau kita sering berbagi, kalau kita berbagi ilmu pengetahuan, maka itu juga akan kembali ke kita. Jangan pelit berbagi ilmu. Artinya sukses bareng-bareng lah. Betul, sukses bareng-bareng. Jangan, ya artinya kalau teman kita sukses, kalau kita sukses, teman kita juga harus Ingin sukses, saling support, harus support satu sama lain. Jadi intinya silahkan berjuang, ya silahkan berjuang. Jadi walaupun gagal, tetap berjuang karena kegagalan itu adalah buah dari keberhasilan, seperti itu. Oke, kegagalan adalah buah dari keberhasilan. Oke. Ya, itu dia sobat bakat muda di rumah ya yang sedang menonton, tips dan trik seputar CPNS dalam sekali coba langsung lolos nih dari Mas Iba gitu ya. Semoga teman-teman pejuang CPNS di rumah juga dimudahkan segala perjuangannya ya sampai akhirnya lolos nantinya. Amin. Amin ya Allah. Nah, Oke. Oke Mas Iba, terima kasih atas waktunya Terima kasih juga, nih. Oke.